Shalom, selamat malam sahabat KPH, baik yang di Zoom maupun semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini dalam komsel besar kita yang ke-166. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk kita masuk mengalami hadirat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan malam ini. Engkau kumpulkan kami sekali lagi untuk kami satukan hati kami, masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji dan menyembah-Mu Allah kami, Bapa kami. Kami mau bersyukur bersama-sama. Kami mau bersyukur di dalam pujian dan penyembahan ini, bahwa kami memiliki Engkau, Bapa, yang paling baik yang kami miliki dalam hidup ini. Mari kita mau masuk, kita mau katakan ungkapan syukur kita dengan lagu Mengenal-Mu, Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur ketika Engkau membuka mata kami akan melihat hidup ini, hidup yang sesungguhnya. Kami akan melihat siapa diri kami yang sesungguhnya, siapa status kami di hati-Mu, Bapa. Semua itu hanya akan membuat kami terkagum, kami jatuh tersungkur, tersanjung, Tuhan. Karena semua yang Engkau lakukan dalam hidup kami hanya satu tujuannya, karena Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu. Bahwa kami makin mengenal-Mu, Bapa, bahwa kami makin mengenal-Mu, Yesus. Buka mata kami malam ini, sehingga kami tahu apa yang ada di depan mata kami yang sesungguhnya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidup
doa kami malam ini Bapa, bahwa kami lebih dan lebih lagi untuk mengenal-Mu, lebih dari semua yang kami kenal di dunia ini, bahwa kami mengalami kasih-Mu Bapa, bahwa kami sungguh-sungguh menjadi penyembah-Mu malam ini. Engkau yang begitu besar kasih-Nya, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Engkau yang mencintai kami, Tuhan Yesus, yang sudah memberikan nyawa-Mu untuk kami, supaya kami hidup, bahwa kami makin masuk mengalami kasih-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan nyawanya untuk Anda dan saya. Dia rindu kita datang kepadanya malam ini. Dia rindu kita sungguh-sungguh meninggalkan hidup lama kita. Dia rindu mengubahkan setiap kita menjadi baru, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan hidup lama kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anaknya, supaya kita dimerdekakan dari tawanan musuh. Mari malam ini kita datang sekali lagi. Kita mau sesali dosa-dosa kita. Kita mohon rahmat-Nya untuk memulai kehidupan yang baru. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
kepadaku seperti yang Engkau ingini, Bapa. Itulah kerinduan kami malam ini. Kami mau masuk lebih dalam lagi, mengalami kasih-Mu, mengalami hadirat-Mu lebih lagi. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang memanggil dan memilih kami. Engkau yang menguduskan setiap kami di tempat ini. Engkau yang bawa kami makin dalam sehingga kami makin mengerti untuk apa kami lahir di dunia ini. Kami datang tidak membawa apapun, dan kelak kami pulang, kami tidak membawa apapun. Ajar kami malam ini bahwa yang kami paling butuhkan hanya Engkau, Bapa. Kami paling membutuhkan Engkau. Kami mau taat dan setia sampai akhir. Ini doa kami. Mari kita nyatakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemanapun kami ada Tuhan, dimanapun kami ada, di lembah kekelaman, di puncak gunung yang tinggi, biarlah hati kami selalu hati yang menyembah. Di dalam roh dan kebenaran kami mau selalu punya hati yang menyembah Engkau, hati yang taat sebagai hamba. Kami rindu Bapa, malam ini Engkau berikan kami hati itu, hati yang taat, hati yang hanya rindu untuk menyembah-Mu Yesus. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau puja Dia, Yesus.
yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda memuji dan menyembah Dia dengan hati, firman Tuhan berkata, Dia Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahanmu. Imani saat ini, buka mulutmu sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Anda yang belum bisa berbahasa roh nanti, ucapkan syukurmu, ucapkan pujian dan penyembahanmu di dalam kalimat-kalimat yang engkau bisa. Katakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang ajaib bagimu, Dia Allah yang baik, Dia Bapamu yang baik. Puji dan sembah Dia. Dia sungguh-sungguh hadir saat ini. Dia rindu melihat hati yang menyembah Dia untuk mencurahkan kuasa-Nya bagimu. Mari kita ulangi sekali lagi dengan penuh iman. Angkat tanganmu, buka hatimu, buka mulutmu sungguh-sungguh. Puji dan sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
atas segala raja. Kami sujud menyembah-Mu, Allahku, Rajaku yang maha tinggi, Bapakku yang maha baik, pencipta semesta ini, penguasa atas seluruh bumi. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh indah malam ini. Terima kasih Engkau bawa kami mengalami Engkau sekali lagi, Allah yang hidup, Allah yang melawat setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Bawa kami makin dalam mengenal isi hati-Mu, mengenal rencana-Mu di dalam hidup kami. Pakai kami Bapa, hamba-Mu Paulus dan Vila. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu. Engkau tahu betapa terbatasnya dan lemahnya kami. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu yang bekerja. Sucikan, kuduskan dan tahirkan kami. Layakkan kami Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami hanya berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema ini. Rabuni supaya aku dapat melihat. Mari kita buka dari Injil Markus bab 10 ayat ke-46. Markus bab 10 ayat ke-46. Sudah ketemu? Oke, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami orang-orang kecil dan sederhana yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Rabuni supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, kisah ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, layarnya dimatikan saja. Oke. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus.
Bar artinya anak dari Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Perkataan Yesus anak Daud artinya Bartimeus berkeyakinan Yesus adalah Sang Mesias. Jadi teriakan Yesus anak Daud adalah ungkapan iman dari Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang mengatakan Yesus orang Nazaret, tetapi Bartimeus mengatakan Yesus anak Daud. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, ketika Anda datang mencari Tuhan berteriak, banyak suara akan membungkam Anda. Banyak orang akan datang untuk menghentikan Anda. Banyak gangguan, banyak serangan akan datang untuk membuat Anda diam. Anda hanya punya dua pilihan, diam atau terus berteriak. Namun, Bartimeus memilih. Semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berlari dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bapak Ibu, ketika Bartimeus ditanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dia langsung menjawab dengan satu kalimat yang sangat amat jelas, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kenapa dia bisa menjawab dengan sebuah kalimat yang sangat jelas? Karena Bartimeus menyadari bahwa dia buta. Bahwa dia buta. Bapak Ibu, barangkali saat ini seandainya Tuhan ada di hadapanmu dan bertanya kepadamu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saya tidak yakin Bapak Ibu bisa menjawab dengan satu kalimat yang sangat amat singkat, jelas, dan padat. Kenapa? Karena Anda dan saya memiliki banyak sekali permintaan dan permohonan. Bapak Ibu, siapa itu Bartimeus? Bartimeus adalah gambaran Anda dan saya. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Anda dan saya tidak buta secara fisik, tetapi Anda dan saya barangkali buta secara rohani. Ketika Anda dan saya sungguh-sungguh menyadari bahwa kita buta secara rohani, kita baru dapat berseru bersama dengan Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Supaya aku dapat melihat jalanmu, supaya aku dapat melihat panggilanmu, supaya aku dapat melihat rancanganmu, supaya aku dapat melihat dengan jelas
persoalan yang saya hadapi saat ini, supaya aku dapat melihat dengan jelas siapa musuhku yang sesungguhnya. Jadi, Anda dan saya bersama dengan Bartimeus menyadari bahwa kita buta secara rohani. Buta terhadap apa? Kita tidak melihat jalan Tuhan. Kita tidak melihat panggilan Tuhan. Kita tidak melihat rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan sudah Tuhan sediakan jauh sebelum Anda dan saya dilahirkan di dunia ini. Tetapi karena Anda dan saya tidak melihat rancangan itu, atau tidak melihat jalan itu yang telah Tuhan tentukan, maka Anda dan saya mengambil jalan sendiri. Apakah Anda sungguh ingin melihat? Di ayat ke-52, lalu kata Yesus kepada Bartimeus, sesudah Bartimeus berkata, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Artinya, melihatlah. Pergilah, melihatlah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus buta. Permohonannya cuma satu, supaya dapat melihat. Dan sesudah dia melihat, apa yang dia lakukan? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, apakah Anda dan saya yang saat ini menyadari bahwa kita juga buta secara rohani? Apakah Anda sungguh ingin melihat dunia rohani yang sesungguhnya, yang bukan hanya di permukaan? Coba saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Yohanes bab 1. Injil Yohanes bab 1 ayat ke-43. Injil Yohanes bab 1 ayat 43. Kisah ini berbicara tentang panggilan awal para rasul menurut Injil Yohanes. Pada keesokan harinya, ayat 43, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus, Betsaida. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Apa itu Israel? Israel artinya Yakub. Yakub adalah seorang penipu. Natanael adalah Israel sejati. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat seperti Yakub. Makanya Yesus katakan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara."
Apa artinya melihat engkau di bawah pohon ara, Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi seringkali merenungkan Taurat Tuhan di bawah pohon ara, merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika Natanael merenungkan firman Tuhan di bawah pohon ara, Yesus melihat dia. Ketika dia merenungkan firman, firman melihat dia. Ketika Anda merenungkan firman Tuhan, firman sedang menyelidiki hati Anda, Bapak Ibu. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?" Artinya, saya cuma katakan bahwa saya melihat engkau di bawah pohon ara dan engkau percaya begitu saja. Dan engkau begitu mudah percaya. Dan engkau sungguh percaya. Yesus melanjutkan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, ayat 51, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Bapak Ibu, apakah Anda sungguh ingin melihat dunia rohani yang sesungguhnya seperti yang Yesus katakan? Kalau Anda sungguh ingin melihat dunia rohani yang sesungguhnya, minta Tuhan membuka mata rohani Anda. Anda percaya kepada Yesus seperti Natanael. Seperti Bartimeus minta Yesus membuka mata rohani Anda. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Apakah Anda sungguh ingin melihat kerajaan Allah? Coba kita buka dari Yohanes bab 3 ayat 1. Injil Yohanes bab 3, tinggal dilanjutkan ke bawah. Bab 3 ayat 1. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Orang ini ahli Taurat dan seorang pemimpin, Nikodemus. Seorang yang luar biasa. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat ketiga. Baca bersama-sama, 3, 2, 1. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu, Anda sungguh-sungguh ingin mata Anda terbuka, mata rohani Anda terbuka dan melihat dunia rohani yang sesungguhnya dan melihat kerajaan Allah. Ada satu jalan. Anda dan saya harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali.
Di dalam kitab Yoel bab 2 ayat 28, saya akan bacakan saja Bapak Ibu. Nabi Yoel bernubuat begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kapan hari-hari itu? Sekarang. Ketika Anda mendengar firman ini dan Anda percaya, maka Tuhan akan mencurahkan roh itu. Bapak Ibu, rabuni supaya aku dapat melihat tema kita malam hari ini. Supaya Anda dan saya dapat melihat, kita harus percaya kepada Tuhan, dilahirkan kembali. Supaya mata kita dibukakan untuk melihat jalan Tuhan, untuk melihat rancangannya. Kenapa rancangannya? Di dalam kitab Yesaya tertulis begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, Anda dan saya memiliki 1001 jalan dan 1001 rancangan. Tetapi belum tentu yang Anda jalani dan Anda rancangan itu sesuai dengan jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Maka dari itu Anda dan saya butuh minta kepada Tuhan supaya Dia mencerlikkan mata rohani kita untuk dapat melihat apa? Melihat rancangannya. Rancangan yang telah Dia sediakan jauh sebelum dunia ini dijadikan bagi Anda dan saya. Sekali Anda dan saya melihat, mata Anda dan saya terbuka melihat rancangan itu, maka seumur hidup kita akan berjalan mengikuti rancangan itu sampai selama-lamanya. Kita juga minta kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita untuk melihat apa? Bapak Ibu, Anda yang hadir di sini memiliki 1001 persoalan, pergumulan, tantangan. Minta Tuhan singkapkan kepada Anda. Malam ini saya mau men-sharingkan ada satu kesaksian dari saya. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, kenapa Tuhan izinkan banyak pergumulan datang untuk menghimpit saya? Karena Dia ingin membawa saya lebih dekat lagi kepadanya. Kenapa? Lewat persoalan Anda lebih dan lebih tersungkur di hadapan Tuhan. Betul? Tapi tetap ada dua pilihan. Persoalan bisa membuat Anda lari jauh meninggalkan Tuhan, atau membuat Anda lari mendekat tersungkur kepada Tuhan. Bersyukurlah Anda yang menghadapi persoalan dan kemudian Anda datang mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena lewat persoalan itu Tuhan memiliki rancangan bagi Anda. Untuk mengetahui rancangan itu Anda harus datang kepada Dia, datang mendekat. Ketika setahun yang lalu saya berteriak minta tolong Tuhan, seandainya Tuhan sudah
menyelesaikan persoalan saya tidak dibawa kepada kehidupan rohani sampai pada tahap seperti yang sekarang saya syukuri ini. Lewat persoalan hidup, persoalan tantangan ini yang saya hadapi, saya datang kepada Tuhan yang pernah saya sharingkan. Saya tersungkur berdoa berjam-jam setiap hari sampai sekarang. Dan kemudian ketika saya sampai pada tahap bisa berdoa sehari 3 jam, 3 kali 1 jam, saya ingat betul ketika kira-kira 2 bulan yang lalu saya masuk pada tahap 3 jam. Tadinya 1 jam, kemudian 2 jam, kemudian naik menjadi 3 jam. Ketika sampai pada tahap 3 kali 1 jam, Tuhan baru singkapkan sesuatu. Lewat apa? Lewat mimpi, Bapak Ibu. Mimpi juga merupakan sebuah vision, penglihatan bagi Anda. Kalau mimpi itu datang dari Tuhan. Kenapa? Di dalam mimpi juga bisa berupa serangan iblis. Nah, ketika sampai pada tahap yang tadi saya katakan, mencapai kehidupan doa 1 hari 3 jam, satu malam saya bermimpi. Mimpi itu Tuhan perlihatkan kepada saya apa yang menggoncangkan kehidupan saya. Dan ketika saya melihat itu di dalam mimpi, saya seketika langsung tahu bahwa ternyata musuh yang harus saya perangi selama ini adalah ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa Anda harus datang kepada Tuhan, membangun kehidupan doa Anda, supaya Anda dapat sungguh-sungguh melihat kehidupan rohani yang sesungguhnya. Supaya Anda dapat melihat malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Supaya Anda dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada saya lewat mimpi itu, yang ketika saya bangun saya masih memikirkan apa artinya mimpi itu. Nah, ketika Tuhan menyatakan mimpi atau sebuah penglihatan kepada Anda tentang apa yang menjadi sumber persoalan pergumulan yang Anda hadapi, artinya Tuhan Dia sudah menyatakan kepada Anda lawan Anda yang sesungguhnya. Bapak Ibu, contoh. Suami istri berantem karena suami selingkuh atau sebaliknya, dan kemudian berantem dan akhirnya cerai. Maka di situ iblis menang. Kenapa? Iblis yang membuat salah satu dari Anda jatuh ke dalam dosa dan kemudian selingkuh. Dan kemudian karena Anda tidak tahu bagaimana cara untuk memerangi persoalan ini atau untuk melawan, yang Anda lawan adalah suami atau istri Anda. Akhirnya cerai. Kemenangan ada di tangan iblis. Karena itu tujuan iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ketika Anda hadapi sebuah persoalan apapun bentuknya itu, suami, istri, anak-anak yang memberontak, hutang, persoalan apapun juga, Anda masuk ke dalam ruang doa Anda. Kemudian Anda mulai membangun kehidupan doa Anda. Tersungkur di hadapan Tuhan, meratap di hadapan Tuhan, minta Tuhan
buka mata rohani Anda. Nah, kapan, sampai titik mana Tuhan akan membuka mata rohani Anda? Sampai Anda memiliki tingkat level, suatu level iman yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan. Kenapa? Sebelum Anda sampai pada satu tahap ini, Tuhan belum dapat menyingkapkan apa-apa kepada Anda, karena Anda masih ada di sini. Dia ingin membawa Anda naik sampai ke level ini. Sampai di level inilah dia singkapkan sumber persoalan Anda. Dan ternyata ketika Anda berdoa, Anda diperlihatkan atau diberi mimpi, ternyata yang melakukan sesuatu terhadap anak Anda yang memberontak adalah kuasa kegelapan atau apapun juga. Ternyata yang membuat bisnis Anda ini hancur adalah apa? Serangan iblis, kiriman kuasa kegelapan. Tuhan akan singkapkan kepada Anda. Dan ketika Tuhan sudah singkapkan kepada Anda, maka kemenangan sudah di tangan Anda. Kenapa? Anda sudah tahu siapa musuh Anda. Anda berperang dan Anda tidak tahu yang mana musuh yang sesungguhnya, tidak dapat membawa Anda kepada kemenangan. Nah, Bapak Ibu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Minta kepada Tuhan, nanti kita akan doa bersama. Supaya Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat dunia rohani yang sesungguhnya. Kenapa? Dunia jasmani yang kita lihat ini penuh dengan ilusi. Kita datang dengan segala kerendahan hati, menyadari kita adalah orang buta, Bapak Ibu. Tanpa kesadaran bahwa Anda buta, Anda tidak mungkin datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan membuka mata Anda. Ketika Dia membuka matamu, maka Dia menyatakan sesuatu misteri kerajaan surga. Dan ketika Dia sudah menyatakan itu kepada Anda, Anda dapat melihat dengan sangat jelas siapa musuh Anda yang sesungguhnya yang harus Anda lawan. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anak-anakmu. Mereka hanya dikontrol oleh kuasa kegelapan. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ketika Anda masuk ke ruang doa, Anda ingin berteriak, minta tolong, akan ada banyak gangguan. Seperti ketika Bartimeus berteriak. Orang akan datang untuk menghentikan Anda. Serangan iblis masuk ke pikiran Anda akan mengatakan bahwa sia-sia Anda berdoa dan sebagainya. Tetapi Anda harus tetap konsisten berdoa sampai Tuhan membuka mata rohani Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rabuni supaya aku bisa melihat. Saya bacakan ulang sekali lagi ayat ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia."
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita bisa lihat dari kisah ini, persoalan hidup adalah cara Tuhan membawa kita mencari Dia. Dalam kisah ini digambarkan ada banyak orang berbondong-bondong di sana. Tetapi yang menerima mujizat adalah seorang pengemis yang buta. Apakah yang lain yang ada di sana itu tidak ada persoalan? Apakah mereka tidak mengharapkan mujizat? Tetapi mengapa Alkitab mencatat pengemis yang buta ini yang mendapatkan mujizat? Apa yang istimewa dari Bartimeus ini? Dia miskin dan meminta-minta belas kasihan dan pertolongan manusia yang lewat setiap hari. Orang ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan melihat hati. Matanya tidak bisa melihat, tetapi bersyukur Bartimeus masih memiliki telinga untuk bisa mendengar. Di dalam setiap keterbatasan kita menghadapi kesesakan dan beban hidup yang menghimpit kita, Tuhan tidak meninggalkan. Anda mungkin melihat Anda tidak seperti orang lain yang sudah kudus, yang sudah banyak karunia, yang sudah bisa berdoa 3 jam, yang sudah banyak bisa berbahasa roh. Tapi Tuhan melihat hati. Kondisi Bartimeus ini minus. Dia bukan seperti orang lain yang berbondong-bondong di sana yang lebih mudah untuk menjangkau Yesus. Udah miskin, mengemis, dia buta. Matanya tidak bisa melihat seperti orang-orang lain melihat Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu dia Allah yang paling mengerti segala keterbatasan kita. Dia Allah yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Makin kita lemah dan terbatas, matanya makin tertuju kepada kita. Dan kuasanya makin nyata atas kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi jangan minder, jangan merasa tidak layak untuk menerima semua kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Jangan membandingkan, "Oh, aku belum seperti dia. Mungkin aku tidak bisa menerima mujizat seperti dia." Tuhan mengenal setiap hati kita. Dia tahu setiap keterbatasan kita. Apa yang ada padamu saat ini, pakailah semaksimalnya untuk mendekat kepadanya. Mencari Dia, berseru kepadanya. Pertolongan Allah itu nyata bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Di dalam Mazmur 42 ayat 5-6. Ketika saya baca Mazmur ini, saya seperti merasakan ini yang dirasakan Bartimeus. "Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan memberi pertolongan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tetap memberi telinga yang peka untuk mendengar kepada Bartimeus ini, sehingga dia bisa mendengar walaupun dia buta. Dia bisa mendengar bahwa orang-orang sedang ribut, keramaian itu sedang ribut, ada apa di sana. Dia tahu ternyata ada Yesus di sana. Ketika dia tahu ada Yesus di sana, mulutnya langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itu doa yang keluar dengan iman. Tadi dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi Bartimeus ini walaupun buta, dia punya telinga seorang murid. Dari kemampuannya mendengar inilah yang buta ini mengenal siapa itu Yesus. Dia belum pernah melihat mujizat yang Yesus lakukan, tapi dia mendengar. Tanpa mengenal sebelumnya siapa itu Yesus, tidak mungkin dia bisa berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pasti dia sudah berkali-kali mendengar tentang Tuhan Yesus. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, mujizatnya, belas kasihnya. Bartimeus ini sudah mengenal siapa Yesus. Dia tahu pada Yesus ada pertolongan baginya. Ada jalan keluar, ada mujizat. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal siapa Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan Dia? Apakah firman Tuhan itu sudah sungguh-sungguh kita dengar? Dari mendengar dia mengenal. Dari mendengar iman itu timbul. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dari mendengar iman itu timbul. Sehingga teriakan Bartimeus ini bukan teriakan kosong. Ada iman di sana. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Apakah doa dan teriakan kita selama ini sudah disertai dengan iman? Apakah imanmu teguh tak tergoncangkan oleh situasi dan kenyataan sekitarmu? Bartimeus pun menghadapi tantangan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, berisik. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tidak putus asa saat orang banyak menegurnya untuk diam. Ketika Anda mencari Tuhan dan berjuang untuk lebih dekat, mungkin orang-orang sekitarmu akan menegurmu. Ketika Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang akan bilang, "Fanatik banget sih kamu. Kudus banget sih kamu. Apa sih bahasa roh itu berisik banget. Kayak orang kerasukan." Orang akan menegurmu, "Yang kamu lakukan ini salah. Jangan doa-doa terus, jangan komsel terus. Mana hasilnya? Situasimu tidak berubah." Apa yang dilakukan Bartimeus? Dia tidak diam, tetapi dia berteriak lebih keras. Itu yang harus Anda lakukan. Ketika Tuhan belum mendengar, berteriak lebih keras. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berteriak lebih keras sampai suaranya didengar oleh Yesus. Mungkin saat ini Anda merasa sudah lelah berdoa dan berjalan sendirian. Tidak ada yang memihakmu.
Anda sudah berteriak tapi Tuhan juga belum mendengarmu. Berteriaklah lebih kencang. Berteriaklah lebih keras dengan iman. Naikkan level jam doamu. Mungkin Anda sudah berdoa setengah jam, naikin 1 jam. Sudah berdoa 1 jam, naikin 2 jam. Sampai Anda sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan minta yang paling penting saat itu. Rabuni aku Tuhan supaya aku bisa melihat. Ketika Yesus sudah ada di hadapanmu, Dia akan bertanya, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Rabuni aku Tuhan supaya aku bisa melihat. Bartimeus ini seorang pengemis. Dia setiap hari itu meminta-minta uang. Tetapi saat mendengar Yesus ada di sana, dia bukan minta uang. Dia tahu apa yang paling penting baginya. Karena dia sadar dia buta. Kita tidak buta secara fisik. Tetapi sebelum kita melihat apa yang sesungguhnya tujuan kehidupan kita ini, sesungguhnya kita semua masih buta. Ketika Anda masih buta, musuh akan berada di posisi yang lebih kuat untuk mengalahkanmu. Peperangan dengan mata yang masih buta tidak mungkin menang. Tidak akan tepat sasaran. Persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini bukan sekedar apa yang kita lihat di permukaan yang kelihatan itu. Tetapi semua ada akarnya di dalam roh. Ada yang lebih real di alam roh, bukan di alam fisik ini. Apa yang kelihatan di fisik ini sudah terjadi di alam roh. Suami selingkuh, anak melawan, persoalan ekonomi, sakit penyakit, itu semua yang kelihatan di permukaan. Tetapi di alam roh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Siapa musuh Anda yang sesungguhnya? Mata rohani Anda dan saya harus dibukakan. Kita baru bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hidup ini. Caranya seperti Bartimeus, berteriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Masuk ke level doa yang lebih kencang. Minta apa yang Anda butuhkan saat ini Yesus lakukan bagimu. Saat saya mengalami kebutaan saat itu, waktu sebelum ada RPH ini, saat ribut dalam rumah tangga, saya melihat suami sebagai musuh, anak-anak yang melawan sebagai musuh. Saya berjuang, berseru lebih keras. Saya lipat gandakan jam doa saya. Saya lipat gandakan waktu membaca firman supaya saya makin mengenal Dia yang sesungguhnya. Saya berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Disitulah Tuhan mulai membukakan mata saya. Saya diberi vision apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan kami ribut. Saya pernah ceritakan yang pernah ikut RPH sesi 7 sesi itu pasti sudah pernah mendengar. Ada mantan karyawan kami yang mengirimkan serangan kuasa gelap. Tuhan kasih lihat ketika saya berdoa. Tuhan kasih lihat apa yang sesungguhnya terjadi di alam roh. Saya diberi vision, ada keris di rumah saya yang dijadikan media transit kuasa gelap. Sehingga saya akhirnya tahu bukan suami saya menjadi musuh saya, tetapi kami berdua adalah korban dari musuh yang sesungguhnya. Tantangan saya waktu itu, orang-orang di sekitar saya berkata saya mulai gila. Saya karena stres waktu itu saya ke psikiater, ke psikolog. Ketika orang banyak berkata saya mulai gila, saya berpikir saya benar-benar mulai gila. Itu yang iblis akan bisikan melalui orang-orang sekitarmu.
karena kebanyakan doa saya mulai gila katanya. Bilang saya sudah tidak normal. Ketika saya pujian penyembahan, kamar sebelah berteriak, berisik, berhenti. Iblis akan berbicara lewat orang-orang sekitarmu untuk membuatmu berhenti. Karena ketika engkau lanjutkan, iblis tahu engkau akan menang. Makanya dia akan pakai orang-orang sekitarmu untuk membuatmu berhenti. Ketika banyak orang menegur, ketika banyak orang mengatakan kita salah, kita akan mulai ragu di situ. Kita mulai mundur, kita mulai berhenti. Nah, itu tujuan musuh. Tetap seperti Bartimeus, fokus berteriak sampai Tuhan mendengar, sehingga Anda berjumpa dengan Dia. Sampai Dia membukakan matamu sehingga Anda tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kita mau datang kepada Tuhan, walaupun saat ini belum mengerti dan melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Datang dan berteriak lebih kencang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Setelah Dia menghampirimu, jangan minta yang lain-lain dulu. Jangan minta harta, posisi, jabatan, kuasa. Jangan cuma minta kesembuhan, pemulihan jasmani. Minta Tuhan buka matamu, supaya Anda melihat hidup ini yang sesungguhnya. Supaya Anda melihat diri Anda yang sesungguhnya. Siapa Anda yang sesungguhnya di hati Bapa. Supaya Anda tahu apa yang menjadi tujuanmu lahir di dunia ini. Supaya Anda tahu siapa musuh Anda yang sesungguhnya. Rabuni aku Tuhan, supaya aku bisa melihat. Supaya aku dapat melihat jalanmu. Supaya aku bisa melihat panggilanmu. Supaya aku bisa melihat rancanganmu di dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Siapkan lagu nomor 4, Laura. Bawa hatimu, buka suaramu, sungguh-sungguh menyembah Dia. Jangan diam. Seperti Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Bapak Ibu, ikuti kata-kata doa saya. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Aku mohon kepadamu Tuhan, Aku mohon kepadamu Tuhan, supaya aku dapat melihat supaya aku dapat melihat. Rabuni, Rabuni, supaya aku dapat melihat, supaya aku dapat melihat. supaya aku dapat melihat jalan-Mu, Supaya aku dapat melihat jalan. supaya aku dapat melihat rancangan-Mu, Supaya aku dapat melihat rancangan. supaya aku dapat melihat panggilan-Mu, Supaya aku dapat melihat panggilan. supaya aku dapat melihat musuhku yang sesungguhnya. Supaya aku dapat melihat musuhku yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini buka mata kami Tuhan. Buka mata kami. Singkapkan selubung pada mata kami. Singkapkan selubung pada mata kami. Buka mata rohani kami untuk melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Buka mata kami untuk melihat kerajaan surga. Buka mata kami Tuhan untuk melihat wajah-Mu. Buka mata kami Tuhan untuk melihat kehadiran-Mu. Pada malam hari ini Engkau yang rindu untuk dibukakan mata-Mu, angkat tangan-Mu. Engkau yang rindu untuk dibukakan mata-Mu, angkat tangan-Mu. Tuhan, buka mataku. Selama ini aku buta Tuhan. Selama ini aku buta Tuhan. Aku buta secara rohani. Bukalah mataku. Buka mata rohaniku, buka mata hatiku untuk melihat wajah-Mu, untuk melihat rancangan-Mu, untuk melihat jalan-jalan-Mu. Rancangan-Mu yang telah Engkau sediakan jauh sebelum kami dilahirkan di dunia ini. Buka mata kami Tuhan untuk melihat Tuhan, untuk melihat ke alam roh. Buka mata kami untuk melihat musuh yang sesungguhnya, supaya kami dapat berperang melawan musuh itu. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara yang mengakibatkan kekacauan di dalam keluarga, yang mengakibatkan perpecahan di antara suami istri, yang mengakibatkan segala tekanan yang membuat orang frustasi dan ingin bunuh diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kiranya Engkau menjamah banyak jiwa-jiwa, membuka mata rohani mereka. Engkau jamah Tuhan satu persatu Tuhan. Engkau jamah satu persatu Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Engkau buka mata mereka Tuhan, buka mata mereka.
Ketika mata mereka terbuka, mereka akan melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, mereka yang kami cintai dan kami kasihi. Secara khusus Engkau yang sedang berjuang untuk merebut kembali pasangan-Mu dari tangan iblis. Angkat tangan-Mu, percaya dengan iman. Saat ini biarlah kuasa Roh Kudus bekerja menjamah suamimu, menjamah istrimu, membuka mata mereka, supaya mata mereka terbuka dan menyadari segala kedosaan mereka, dan bawa mereka kembali Tuhan. Bawa mereka kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Saat ini Engkau yang sedang mendoakan anak-anak-Mu, sebut nama mereka dalam hati-Mu. Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah anak-anak kami Tuhan. Segala roh-roh perpecahan, roh-roh pemberontakan kami enyahkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala roh percabulan, roh perzinahan, roh kenajisan, LGBT, saat ini kami perintahkan enyah dari anak-anak kami di dalam nama Yesus. Segala roh-roh kenajisan, tidak ada yang dapat masuk ke dalam rumah kami, tidak ada yang dapat menyentuh anak-anak kami. Kami enyahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Buka jalan bagi kami. Awan-awan gelap yang menutupi bisnis usaha kami saat ini, dengan iman, dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, kami perintahkan awan-awan gelap yang menutupi bisnis usaha kami, kami perintahkan terangkat enyah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka yang sedang sakit saat ini. Segala sakit, penyakit, aku perintahkan saat ini juga, angkat kakimu dari tubuh kami. Segala sakit, penyakit, kami perintahkan enyah dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Aku perintahkan kesehatan pada tubuhku. Aku perintahkan kekuatan datang pada tubuhku di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan segala pelayanan kami.
Engkau berkati setiap pelayan-pelayan di dalam komunitas ini. Engkau jaga, lindungi, pelihara mereka. Tidak ada satupun yang berkekurangan Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati setiap jiwa-jiwa yang telah mensupport pelayanan kami lewat tenaga, pikiran, doa, juga dana. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk perjalanan kami, perjalanan pelayanan kami ke Singapura dan Batam. Dan kami telah kembali dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.